ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mendatangi masjid ini guna melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita gunakan waktu dari ba'da salat subuh ini untuk belajar terutama berkaitan dengan masalah-masalah fiqh. Pada kali ini kita akan lanjutkan kitab Muamalat, masih membicarakan berkaitan dengan muamalat. Tentunya kita harus memperbaiki muamalah kita kepada Allah dan juga muamalah kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur dalam agama Islam ini, yang dimana syariatnya sangat lengkap sekali, hadirin sekalian. Ini merupakan pertemuan kita setelah Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dan amalan soleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kalian. Kita memasuki bab luqatah dan laqit. Luqatah yaitu barang temuan, laqit yakni anak yang ditemukan. Hingga masalah-masalah seperti ini, Bapak Ibu, itu diatur dalam Islam. Masalah barang apa? Temuan, ya, dan laqit, anak temuan. Bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana seharusnya kita menemukan barang-barang di jalan, ini diatur dalam Islam. Tidak ada agama yang sempurna ini. Terkadang manusia diberikan syariat yang lengkap, tapi menolak, justru mereka memilih syariat, aturan-aturan dari manusia, dari setan. Disuruh menyembah Allah sebagai pencipta alam ini, sebagai Rabbul Alamin, tidak mau, menolak. Tapi mereka lebih memilih menyembah setan, menyembah pohon, menyembah apa? Batu. Ya, ini suatu hal yang sangat disayangkan dari pemahaman mereka. Maka kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk meluk agama Islam ini, yang dimana syariatnya sangat lengkap sekali. Kembali
Al-ikhwa wal akhawat fillah rahimakumullah, para jamaah sekalian, kita membicarakan tentang apa itu makna luqata wa hukmuha. Ya, makna luqata dan apa hukumnya. Maknaha yani al-luqata lughatan asy-syai' al-malqut. Asy-syai'u al-malqut maksudnya adalah sesuatu yang dipungut. Suatu apa yang dipungut. Wa hiya ismu syai' alladhi tajiduhu mulqa fata'khudhahu. Dikatakan di sini, ia adalah nama bagi sesuatu yang Anda temukan. Ya, dalam keadaan tergeletak lalu Anda memungutnya. Barang sesuatu ya yang tergeletak kemudian Anda mengambilnya, itu adalah namanya barang itu disebut apa? Luqata. Hadhihi lughatan. Ini makna dari sisi apa? Bahasa. Wa fi syara', makna dalam sisi syariat. Hiya akhdhu malin muhtaram min madiya'ah. Ya, adalah mengambil harta yang bernilai muhtaram. Min madya'atin, dari kesia-siaan, dari khawatir terlantar barang ini, liyahfadhahu, agar bisa dijaga, ya, dia mampu menjaganya. Au litamlikahu, atau dia nanti akan memilikinya ba'da at-ta'rif, sesudah mengumumkannya. Ini adalah makna secara apa? Istilah. Secara syariat, secara istilah, luqata adalah mengambil harta yang bernilai dari kesia-siaan untuk menjaga dan memilikinya sesudah mengumumkannya di halayak ramai. Hadirin sekalian, inilah yang disebut dengan apa? Luqata. Kalau dia orang yang bertanggung jawab, dia seorang muslim, ya khawatir barang ini nanti daripada diambil oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka ambillah barang itu. Ya, nanti apa namanya diumumkan pada halayak ramai. Selama apa? Setahun. Kalau tidak ada yang mengambilnya, maka barang itu milik yang menemukannya. Ini namanya apa? Luqata. Hadirin sekalian. Hukmuha wa adillatuha. Hukum dan dalil tentang masalah luqata. Wal aslu fiha hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dasar dalam masalah ini adalah hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqati dhahabi aw al-warqi, yani al-fiddah. Faqala a'rif wika'aha wa 'ifasaha thumma 'arrifha sanatan. Fa in lam ta'rif fastanfiqha ولتكن عندك وديعة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها خذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. Muttafaqun alaih. Dikatakan di sini tentang masalah luqata ini berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang luqata, barang temuan emas atau perak, maka beliau menjawab,
kenalilah tali pengikat dan kantongnya, kemudian umumkanlah selama setahun. yakni setelah menemukan, lihat ya kantongnya, warna kantongnya, lihat isinya, ya bagaimana sifat isinya, bentuknya, seperti itu. Ya. Kenalilah tali pengikat dan kantongnya, kemudian umumkanlah selama satu tahun. Diumumkan di halayak ramai selama setahun. Lalu bila kamu tidak mengetahui pemiliknya, maka silakan menggunakannya. Kalau selama setahun tidak ada yang datang, maka itu adalah hak Anda, silakan Anda memakainya. Dan hendaklah ia menjadi barang titipan wadiah di tanganmu. Lalu bila suatu saat pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya. Kalau memang pemiliknya datang, wajib kita menyerahkan barang yang kita temukan itu. Lalu Nabi SAW, hadirin sekalian, ditanya tentang onta yang tersesat. Kalau menemukan onta gimana? Onta yang tersesat. Maka Nabi SAW menjawab, apa urusanmu dengannya? Biarkan onta ini, jangan diambil, maksudnya begitu. Ya, biarkanlah dia, karena sesungguhnya ia bersama dengan sepatunya dan kantong minumnya. Dia enggak ada masalah, dia ada kantong minumnya di perutnya. Ia bisa mendatangi air dan makan dedaunan pohon sampai pemiliknya menemukannya. Ya, jadi tidak boleh diambil kalau onta. Beliau ditanya tentang kambing yang tersesat, maka beliau menjawab, ambillah. Iya, karena sesungguhnya ia untukmu atau untuk saudaramu, atau dia akan disantap oleh serigala. Nah, inilah hadirin sekalian sabda Nabi luar biasa sekali, ya, mengajarkan kepada kita tentang barang temuan atau disebut dengan luqata. Nah, di sini ada aqsamul luqata, macam-macam masalah luqata. Yang pertama di sini adalah malan tattabi'uhu himmatan nas. Barang yang tidak berharga, ya nafsu manusia tidak menginginkannya. Ya. Seperti apa di sini? Kasaud warraghif, seperti cemeti, sepotong roti, ya, wasamrah, sebiji buah, kayu, tongkat, ini boleh dipungut dan pemungutnya boleh memakainya dan memilikinya tanpa mengumumkannya. Kalau memang harta-harta yang tidak terlalu berharga, tidak apa-apa, ambil aja. Misalnya sepotong roti, kalau nggak diambil ya nanti basi, ya kan? Atau cemeti, atau sebiji buah, atau kayu, tongkat, seperti itu. Ini boleh dipungut dan pemungutnya boleh memakainya. Kalau memang ada pemiliknya dikasihkan. Dan ini tidak harus diumumkan, hadirin sekalian, karena barang-barangnya kurang berharga. Tapi kalau misalnya ada pemiliknya, dianggap itu berharga, misalnya cemeti, ini cemeti peninggalan Raja Mojopahit misalnya. Cemetinya ini bernilai sekali, ya, maka diumumkan. Ya, karena tidak sembarang cemeti, tidak sembarang saud, seperti itu. Kemudian yang kedua, hewan yang bisa menjaga dirinya, ya, dari serangan binatang buas, misalnya unta, kuda, sapi, bighal. Hewan ini tidak boleh dipungut, ya, dan pemungutnya tidak berhak memilikinya dengan sebab mengumumkannya. Karena ada sabda Nabi tadi itu, hadirin sekalian, malaka walaha. Ketika ditanya, bagaimana kalau onta ya Rasulullah? Apa urusanmu dengan onta ini? Da'ha, biarkan dia. Fa inna ma'a hidha'aha wa siqa'aha. Karena onta ini bersama dia ada sepatunya, di kakinya ada kantong minumnya. Taridul ma', dia bisa berjalan menuju air untuk minum, wa ta'kul syajar, dan dia bisa makan daun dari pohon-pohon, hatta yajidaha rabbuha, sampai pemiliknya datang.
Jadi tidak usah diambil. Ya, dia bisa menjaga dirinya dari serangan-serangan binatang apa? Buas, hadirin sekalian. Yang ketiga, sesuatu yang boleh dipungut dan harus diumumkan. Seperti apa? Az-zahab, emas, wal fiddah, dan barang-barang perhiasan lainnya, serta hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari serangan binatang buas, ya, seperti domba, ya, ayam dan semisalnya, maka ini boleh diambil. Boleh apa? Diambil, boleh dimanfaatkan. Kalau memang dia merasa bahwa pemiliknya akan datang, ya sudah dijaga, dikasih makan, hadirin sekalian, kalau pemiliknya datang dikasihkan. Ya. Makanya tidak sembarangan mengambil apa? Luqata ini. Hendaklah orang bertanggung jawab. Orangnya itu apa? Bertanggung jawab. Kalau Anda tidak bisa bertanggung jawab, jangan diambil. Karena ada hukum-hukum sendiri. Seperti itu. Kecuali di tanah haram. Di tanah haram tidak boleh kita mengambil atau memilikinya. Kecuali kita ngambil, kita serahkan kepada pihak keamanan, mereka yang bertanggung jawab. Selalu diumumkan setiap tahunnya. Mereka yang apa? Bertanggung jawab. Diumumkan dan tidak boleh memilikinya. Kalau di tanah apa? Haram. Ya. Kemudian ba'dul ahkam al-muta'alliqah biha. Sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan luqata. Idza kana al-malqut hayawanan ma'kulan, bila barang yang dipungut adalah hewan yang bisa dimakan, ya, fahuwa mukhayyar baina aklihi wa daf' qimatihi fi al-hal aw bi' wal ihtifad bi qimatihi li sahibihi ba'da ma'rifati aw safahu aw hafidhahu wal infaq alayhi min malihi ولا يملكه ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكله أو يأكلها الملتقط فله أخذها. Dikatakan di sini, bila barang yang dipungut adalah hewan yang bisa dimakan, ya, maka dia diberi pilihan antara memakannya dan membayar harganya saat itu, atau menjualnya dan menyimpan harganya untuk pemiliknya setelah mengenali ciri-cirinya, atau menjaganya dan beri makan dari hartanya. Namun tidak boleh apa? Memilikinya. Lalu biaya makan ini nanti dia bebankan kepada pemiliknya manakala dia datang dan memintanya. Bila pemiliknya sudah datang sebelum hewan ditemukan, ya, itu makan pakannya, maka dia boleh mengambilnya. Ya, jadi kalau menemukan hewan-hewan yang bisa dimakan, Bapak Ibu, ya tetap harus apa? Dijaga. Dia boleh memakannya, tapi harus siap menggantinya kalau pemiliknya apa? Datang. Ya, dan kalau dia menjualnya, dia harus menyimpan uangnya sampai pemiliknya apa? Datang. Ya, jadi tidak bisa langsung. Misalnya menemukan kambing, kemudian dijual, diambil uangnya, tidak boleh. Disimpan uangnya sampai pemiliknya apa? Datang. Kalau nggak dijual, dia memberi makan kambing itu, kemudian pemiliknya datang, bagaimana? Ya, pemiliknya harus membayar biaya tentang apa? Memakannya kambingnya itu. Ya, mengganti, kemudian baru mengambilnya. Seperti itu. Ya, intinya tidak boleh langsung dimilikinya. Kecuali setelah setahun diumumkan hampir tiap hari, ya jamaah, siapa yang kehilangan kambing. Ya, tapi dia harus mengenal ciri-cirinya. Jangan disebutkan langsung, akhirnya orang asal mengaku saja. Ya, kambing, apa kambing betina atau jantan? Tidak kamu merasa kehilangan, tidak? Ya. Coba sebutkan ciri-cirinya, saya kehilangan kambing jantan. Oh tidak.
Ya, yang saya pungut itu kambing apa betina. Apa warnanya? Warnanya hitam. Oh tidak. Yang saya pungut itu warnanya putih, misalnya begitu. Jadi dia harus mengenal ciri-cirinya. Kalau memang pemiliknya betul-betul memberikan sifat bagus, benar, memang itu pemiliknya. Hadirin sekalian. Ya, pakai siasat seperti itu dalam mengumumkan apa? Barang. Karena banyak orang sekarang mengaku-mengaku. Ya, zaman sekarang zaman apa? Fitnah. Terkadang menemukan sesuatu yang mulia enggak diberikan kepada pemiliknya, bahkan diambil, langsung dijual, misalnya emas begitu. Ya, ada seseorang, ya teman saya, dia tidak tahu menemukan emas, ya cincin atau apa gelang begitu di mall. Tiba-tiba suatu hari dia mengatakan, bagaimana ini? Apa namanya? Anak saya menemukan emas. Berapa ininya apa? 1 gramnya gitu. Kemarin itu anak saya menjual cepet-cepetan harganya sekian-sekian. Sebentar kamu menemukan emas ini kok langsung kamu apa? Ambil, kamu makan ininya apa? Uangnya setelah kamu jual. Hukumnya tidak seperti itu, tidak boleh. Ya seharusnya kamu umumkan terus-menerus sampai setahun. Ya, baru setelah itu kalau tidak ada yang datang itu hakmu. Berarti nggak boleh ya, tapi sudah habis uangnya. Ya tidak benar seperti ini. Karena itu termasuk barang yang berharga, harus diumumkan. Seperti itu. Kalau tidak jangan diambil atau serahkan ke keamanan. Ya. Kalau Anda rasa ini satpamnya juga diragukan, nanti bisa diambil sendiri, dipakai sendiri ya, tidak usah kasihkan satpam. Ya, atau kasihkan siapa yang bisa bertanggung jawab. Hadirin sekalian. Kalau tidak, ambil saja tapi umumkan. Tapi sebelum diumumkan, kenali sifat-sifatnya. Ya, kenali speknya ini, warnanya apa, kantongnya warna apa dan sebagainya. Mereknya apa, baru setelah itu diumumkan. Bisa dipahami ya? Yang kedua, bila barang yang ditemukan termasuk kategori yang dikhawatirkan rusak, seperti buah-buahan, yakni fawakih, maka penemunya boleh memakannya dan membayarnya harga kepada pemiliknya atau menjualnya atau menyimpan harganya sampai pemiliknya datang. Misalnya buah-buahan, dia menemukan tidak 1 tapi 1 karung. Ya, ini kan buah-buahan rawan apa? Busuk, ya kan? Dimakan aja atau kasihkan, tapi dia harus siap kalau ada pemiliknya, dia harus mengganti. Ya, atau menyimpannya di freezer misalnya, atau dia menjualnya, saya jual aja 1 karung ini, harganya sekian, saya simpan uangnya, nanti ada orang yang datang pemiliknya, saya akan kasihkan uangnya. Itu boleh seperti itu. Ya, kalau Anda tidak bertanggung jawab, tidak bisa menyimpannya, jangan diambil. Sampai seperti ini, Bapak Ibu, Islam ini. Artinya kita harus hati-hati, kalau itu memang bukan barang kita, jangan apa diambil. Ya, kalau diambil mau menjaganya silakan, tapi Anda harus bertanggung jawab. Ya. Dan di sini Islam betul-betul mengharamkan apa? Pencurian. Sehingga orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Ya, karena orang yang barangnya dicuri ini sakit hati. Ya, yang seperti di Surabaya ini marak sekali apa? Pencurian. Luar biasa. Padahal ngaku muslim, tapi yang mencuri. Ini menunjukkan kebodohan. Yang pertama kebodohan, hawa nafsu, tidak bertanggung jawab, tidak peduli. Ya, nah inilah beberapa tindakan-tindakan kriminal di masyarakat kita ini. Muslim tapi ya seperti itu. Kemudian berikutnya, uang, bejana dan perlahannya, maka penemunya wajib menjaganya
sebagai amanah di tangannya dan dia wajib mengumumkan di perkumpulan orang-orang. Ya misalnya uang ini kan berharga, ya kan? Atau bejana atau peralatan lainnya yang memang mahal, dia pungut tapi harus amanah dan dia wajib mengumumkan ke khalayak ramai. Ya, kalau dia mengambilnya atau dia kalau nggak diambil nanti datang ke orang-orang yang nggak tepat ini, bahaya. Kasihan pemiliknya, diambil tapi dia harus mengumumkan. Yang keempat, tidak boleh mengambil luqata barang temuan kecuali bila dia merasa aman menghadapi nafsunya dalam menjaganya dan mampu mengumumkannya, karena mengumumkan barang temuan yang dipungutnya adalah wajib. Ya, jadi wajib hadirin sekalian, terutama di tempat dia menemukan barang itu diumumkan di situ. Ya, wajib. Lalu bila dia memilih untuk memungutnya, maka dia harus mengenali ciri-cirinya dulu. Kemudian mengumumkannya selama setahun penuh, yaitu dengan mengumumkan di tempat-tempat berkumpulnya orang-orang. Lalu bila pemiliknya datang dan mampu menyebutkan tanda-tanda sesuai dengan ciri-cirinya, maka dia harus menyerahkan kepadanya pemiliknya ini. Namun bila tidak ada yang datang mencarinya setelah diumumkan selama setahun, maka barang itu menjadi miliknya. Menjadi apa? Miliknya. Ada cerita, hadirin sekalian, seseorang anak muda, ya, waktu tinggal di tanah haram di Mekah. Waktu musim haji, dia ini sebetulnya ingin cari pekerjaan, ingin keluar Mekah, cari apa? Pekerjaan. Tapi dia tidak mendapatkan pekerjaan. Dia mau keluar begitu, belum sampai keluar kota Mekah, masih tanah haram, dia menemukan kis itu kantong. Ya, kantong dibuka ternyata kalung. Kalung sangat mahal sekali, berlian. Akhirnya dia pulang. Dia pulang sambil melihat apakah ada orang yang teriak-teriak merasa kehilangan apa? Kalungnya atau kantong isi kalung itu. Enggak taunya 1-2 hari ada orang, ya, suami istri teriak-teriak di jalan, ya jamaah, siapa yang menemukan kantongku berisi kalung? Ya, dia umumkan begitu. Akhirnya anak muda ini mendekati bapak ini dan mengatakan, "Wahai bapak, bisakah kamu ke rumahku?" Iya. Kemudian setelah ke rumahnya, coba sebutkan kalungmu tadi itu, di kantongnya warna apa, isinya apa, seperti itu. Kantongnya warna ini dan isinya begini, kalung. Taib. Kemudian dia ke dalam rumah mengambil barangnya itu. Apakah ini kalungmu? Iya. Ya, sudah ambil. Enggak, saya akan memberikan kamu hadiah karena kamu menemukan. Enggak usah. Itu kewajiban saya. Ya, jadi anak muda ini tidak mau diberikan apapun. Tidak, saya berjanji bagi yang menemukan saya akan kasih sekian persen dari harga kalung ini. Tidak usah. Ya, doakan aja saya. Sungguh kamu tidak mau? Tidak mau. Sudah, selesai. Ya, orang ini akhirnya setelah musim haji pulang ke negaranya. Ya, tapi enggak jauh sebetulnya dari Saudi, tidak jauh. Akhirnya pemuda ini, hadirin sekalian, pergi menaiki perahu ke lautan, ya, akhirnya terdampar di pulau. Kemudian orang-orang menolong dia ini karena perahunya itu pecah karena ombak. Ditolong, akhirnya dia tinggal di situ. Dianggap dia ini pintar mengaji, baca Quran, pintar agama. Akhirnya sama orang-orang kampung itu disuruh disuruh menjadi guru Al-Quran. Disuruh menjadi guru Al-Quran dan agama. Akhirnya disenangi sama orang kampung itu. Nah, walhasil cerita, ketika
udah selesai setahun 2 tahun gitu ngajar ya. Dia mau pulang, mau balik ke tanah haram. Tapi orang kampung itu menolak. Mereka minta agar dia tetap di situ. Bahkan dia mau mengawinkan, mau menjodohkan anak muda ini dengan salah satu putri di kampung itu. Awalnya dia tidak mau, akhirnya dipaksa-paksa, mana putrinya, dilihat. Ternyata ketika dilihat dia kaget. Bukan melihat wajah putri itu, tapi melihat kalung itu. Katanya orang-orang, kenapa kamu disuruh melihat nador, kok nggak melihat wajahnya, tapi melihat apa? Kalungnya. Sebentar, saya ada cerita begini. Saya waktu itu menemukan kalung persis yang dipakai putri ini. Subhanallah, dia bilang, tahu kamu, kata orang kampung itu dan familinya, bapaknya orang ini waktu itu habis haji, dia cerita, ya kalau saya ada panjang umur, saya akan nikahkan perempuan ini, anakku ini, dengan pemuda yang menemukan apa? Kalung itu. Ya, jadi kamu yang menemukan, iya. Terkabul doanya putri ini. Akhirnya dinikahkan, hadirin sekalian. Sehingga dia jadi guru di situ, kemudian balik ke tanah haram. Kira-kira dia siapa ini? Ya, dia adalah qadhi, yang kemudian menjadi qadhi, menjadi mufti di tanah haram. Ya, nah itulah cerita. Kejujuran itu pasti membawa apa? Barokah, kebaikan. Ya, kewajiban seseorang menemukan apa? Dompet yang ada uangnya, apalagi SIM, ada surat-surat berharga seperti sekarang ini, kembalikan. Dan tidak usah, kalau bisa tidak usah apa? Minta. Ya, seperti itu. Apalagi ada SIM, ada ini, kasihan. Saya juga pernah kehilangan waktu itu, ya, di bulan Ramadan, dompet, ya ada uangnya, ada ini untuk zakat, apa itu uangnya. Apa namanya, ada SIM, ada STNK, ada KTP. 2 hari kemudian ada yang menemukannya, daerah Wonokromo situ. Tapi dia mengatakan, Pak, saya menemukan ini sudah nggak ada dompetnya, yang ada cuma apa? SIM, STNK atau apa. Uangnya juga enggak ada, ya sudah. Hadirin sekalian. Nah itulah barang disebut barang apa? Luqata. Udah diatur dalam Islam seperti itu. Kemudian yang kelima, penemu boleh memiliki barang yang ditemukannya setelah menemukannya selama 1 tahun. Namun dia tidak boleh bertindak terhadapnya kecuali setelah mengenal ciri-cirinya. Lalu bila pencarinya memintanya dan dia mampu menyebutkan tanda-tandanya sesuai dengan ciri-cirinya, maka dia harus menyerahkannya kepadanya tanpa ada sumpah dan bukti. Karena itulah perintah Nabi dari hadis Zaid bin Khalid di atas tadi. Ya, kalau memang sudah setahun dia berhak milikinya, kemudian tiba-tiba datang, ya kasihkan. Makanya jangan jual dulu atau jangan habiskan dulu. Ya minimal setahun lebih lah. Khawatir nanti tiba-tiba pemiliknya apa? Datang. Maka kita harus mengganti. Ya, kalau memang sudah kita pakai uangnya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, barang temuan yang dipungut oleh anak-anak dan orang lemah akal, maka walinya keduanya bertindak sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau yang menemukan itu anak-anak atau orang yang lemah akalnya, maka orang tuanya yang menguasai barang pungutan itu diberlakukan sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Orang tuanya harus mengumumkan, menunggu. Yang penting mengenali ciri-cirinya dulu, ini penting. Spek-speknya dia kenali, ya warnanya difoto, kalau sekarang mungkin difoto di ini. Ya kalau emas ditimbang berapa ininya, sehingga kemudian kalau ada yang apa namanya mencarinya itu dia tahu. Ya, yang mencari penemu apa namanya yang kehilangan ini disuruh menyebutkan ciri-cirinya. Tapi setelah menyebutkan ciri-ciri memang sesuai diberikan. Kalau nggak sesuai nggak diberikan. Karena banyak orang sekarang ngaku zaman fitnah, hadirin sekalian.
Ya. Jangankan barang temuan langsung diambil. Barang milik orang aja diambil kok di rumahnya orang, alias dicuri. Ya, ini dari mana motor ini? Ini barang temuan. Motor ini temuan. Di mana kamu ambil? Di rumahnya orang. Berarti bukan barang temuan itu. Mencuri. Barang temuan di daerah haram. Nah ini, barang temuan di tanah haram tidak boleh dimiliki dalam kondisi apa. Ambil, berikan ke bagian keamanan. Ya. Dan diumumkan selama-lamanya, diumumkan terus selama-lamanya. Diumumkan ini bisa juga diberikan pengumuman. Ya, ditemukan barang temuan begini, siapa pemiliknya? Silakan hubungi saya. Itu namanya diumumkan, bisa jadi seperti itu. Ya. Atau kalau sekarang diumumkan di media massa, di TV, di radio, nah itu tentang luqata, hadirin sekalian. Paham ya, masalah luqata ya? Intinya mudah, kalau barang itu berharga, disimpan saja, dikenali cirinya dan diumumkan di radio. Ya sekarang ada radio di tempat-tempat yang dia temukan seperti itu. Sampai setahun. Kalau setahun sudah berlalu, dia boleh menggunakannya. Kalau yang pemiliknya datang, tetap dikasihkan. Oh sudah setahun, salah sendiri kamu tidak ngambil. Ya sudah, tetap dikasih, tidak boleh. Karena memang asal barang itu bukan miliknya. Kemudian berikutnya tentang laqit. Ada luqata, ada laqit. Hampir sama ini. Laqit ini maksudnya anak, ya, anak kecil, dia tersesat atau terlantar di jalanan, ya, atau dia duduk di mana begitu, anak ini tidak ada orang tua, tidak ada keluarganya, tidak tahu identitasnya, maka boleh diambil, diselamatkan anak ini. Khawatir nanti diculik atau istilahnya sekarang diperdagangkan, kasihan. Ya anaknya orang ini, jangan kemudian dijual. Ya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, hasadan, karena hasad, karena benci, akhirnya waktu itu ada musafirin dari Suriah datang ke situ. Mereka ingin ke Mesir, ke Palestina, ya. Kemudian mereka menemukan sumur itu, ingin ngambil air. Ternyata Yusuf ini langsung memegang ember mereka, terangkat Nabi Yusuf. Mereka kaget. Bukan air yang mereka dapatkan, tapi apa? Anak, ya, anak tapi ganteng. Tapi kemudian mereka cepat-cepat mengambil anak ini, dibawa ke Mesir, dijual ke pasar budak dengan harga murah. Ini zalim ini. Ini anaknya orang, ditunggu sama abahnya. Lah kok dijual? Berarti kurang ajar kan gitu. Kasihan kan? Soalnya kan ditanya, "Nak, kamu kenapa kok di sini? Mana rumahmu? Siapa ayahmu? Ayo saya antar." Enggak, disembunyikan, kemudian dibawa ke Mesir, dijual ke pasar budak dengan harga apa? Murah. Yang penting dijual lah, mereka takut. Kalau memegangan itu menerus akan ketahuan. Nah ini tidak benar seperti ini. Ya, al-laqit adalah anak yang ditelantarkan di jalanan, di pintu masjid atau di tempat lain, anak yang tersesat dan tidak diketahui nasab dan penanggung jawabnya. Ini disebut dengan laqit. Tidak patut kita membiarkan anak temuan, ya apalagi anak manusia, hadirin sekalian. Maka Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan.
Keumuman ayat ini menunjukkan atas wajibnya memungut anak temuan. Hukum mengambil anak temuan dan menafkainya adalah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengatasinya, yang lainnya enggak dosa. Itu fardu apa? Kifayah. Kalau membiarkan semuanya enggak peduli, dosa juga. Hadirin sekalian. Kadang negara harus ambil alih seperti ini. Kalau jumlahnya satu, kalau jumlahnya banyak gimana? Terus bagaimana dengan pengungsi? Ya, karena perang, tetangga ada perang. Warga tetangga, negara tetangga ini langsung mengungsi ke kita. Bolehkah kita mengusir mereka? Ya, artinya selama mereka butuh bantuan makan minum, dibantu, kasihan. Dibuatkan tenda-tenda darurat. Kalau selesai perang baru dikembalikan. Ya, tapi kemudian mengusir mereka gitu, kasihan mereka. Dilanda perang. Mereka mati kalau tidak mengungsi. Nah, ini kita harus rahmah kepada mereka, apalagi sama kaum muslimin. Seperti kasus Rohingya. Ya, Rohingya itu di mana? Daerah Myanmar. Rohingya itu wajahnya kayak orang India, Bangladesh. Hadirin sekalian, mereka itu tinggal di pinggiran pantai daerah Myanmar, perbatasan dengan Bangladesh. Pemerintah Myanmar ini komunis. Ya, kalau sama umat Islam yang lain nggak ada masalah, yang wajahnya sama. Tapi orang Rohingya ini yang mereka tidak mau, dibunuh, disiksa, pokoknya mau dihabisi. Nah, ketika orang Rohingya pingin balik ke Bangladesh, tidak boleh. Justru mau ditembaki. Seharusnya kan wajahnya kan mirip dengan mereka. Mereka yang berhak menolong. Tapi juga ditolak. Ini masalah juga. Sehingga pemerintah Saudi itu banyak mengambil mereka, mengentaskan mereka, dibawa ke Saudi. Itu sekitar ada 100.000 orang. Ditolong. Dikasih pekerjaan seperti itu. Nah, ini kebaikan sebetulnya. Ya, ada yang datang ke Indonesia ditolong karena mereka di sana dibantai di Myanmar. Sedangkan ke Bangladesh juga tidak diterima. Nah, ini masalah pelik, masalah negara, tidak bisa satu orang. Karena nanti kebutuhan makan minumnya, tempat tinggalnya. Nah, kita bicara kembali kepada laqid, anak temuan, hadirin sekalian. Kemudian dikatakan di sini fardu kifayah, karena sungguhnya di dalam mengambilnya terdapat makna menghidupkan jiwa. Apalagi anak ini terlantar ya, kalau tidak diambil bahaya, makannya gimana? Ya, penemunya boleh menafkainya dengan harta tersebut. Kalau penemunya nggak punya harta, diambilkan dari Baitul Mal. Negara yang ambil. Kalau di sini dinas sosial. Dinas sosial. Status laqid anak temuan adalah harus merdeka, muslim dalam segala hukum-hukumnya. Ya, merdeka di sini maksudnya bukan budak. Kalau budak tidak bisa diambil, maka kita kembalikan kepada tuannya. Nah, sekarang tidak ada perbudakan. Kecuali bila ditemukan di negeri kafir, ya, maka dia kafir. Nasab anak temuan ditetapkan berdasarkan pengakuan orang yang mengakuinya di kalangan di situ. Bila ada 2 orang atau lebih yang memperebutkan nasabnya, sementara tidak ada bukti, maka diserahkan kepada qafa. Jadi anak ini kalau diperebutkan mau diambil, diadopsi, tapi ada yang rebutan, maka diserahkan ke qafa. Qafa di sini orang yang ahli yang mampu menelusuri tentang DNA. Tentang apa? DNA. Seperti itu. Orang yang paling berhak atas pengasuhannya adalah orang yang memungutnya dengan syarat dia seorang yang merdeka, dipercaya, bertindak lurus. Tidak ada hak pengasuhan bagi orang kafir dan tidak pula orang fasik atau orang muslim. Ya, baik muslim maupun kafir tidak berhak, yang berhak memungutnya itu, yang penemunya itu yang berhak.
Kalau mau mengasuh, nggak peduli dia itu apa namanya orang fasik. Nah, tapi di sini maksudnya kalau yang memungut ini orang kafir, anak ini muslim, yang memungut orang kafir atau orang fasik tidak boleh. Yang memungut muslim ya muslim, tidak boleh orang kafir atau orang jahat. Tidak diperkenankan memungut anak muslim, anak yang baik, dipungut orang kafir atau orang fasik. Orang fasik itu yang banyak berbuat dosa. Nanti khawatir nanti agamanya anak ini bisa terpengaruh. Karena kita bicara masalah anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Anak ini masih kecil, fitrah. Maka orang tuanya lah atau orang mengasuhlah yang membuat dia itu menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Maka tidak boleh orang kafir memungut anak muslim, tidak boleh. Ya. Sebagaimana yang terjadi dulu di mana? Bosnia, ya kan? Terus di mana lagi? Suria. Di Bosnia anak-anak muslim dibawa sama Serbia, sebagian dijual ke Italia, ke ini. Kasihan. Anak-anak yatim yang enggak ada bapak ibunya. Sehingga anak ini tumbuh menjadi Nasrani nanti. Atau di Suria karena perang dibawa ke Rusia, dibawa ke dijual, kasihan. Ini maksudnya menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Menjual manusia itu ada. Organize seperti itu. Penjualan manusia. Terutama diketahui misalnya ceweknya ini cantik, kelihatan, dijual. Tahu orang tuanya tidak ada. Akhirnya masuk dalam perbudakan. Rumah-rumah bordir. Ini orang-orang kasihan seperti ini. Situasi perang, hadirin sekalian. Ya, na'udzubillah min dzalik kalau terjadi seperti ini. Orang yang memungut disyaratkan berakal, dewasa, merdeka, muslim, adil, saleh, berakal normal sehingga tidak sah penemuan dilakukan oleh anak-anak, orang gila, hamba sahaya, orang kafir atas orang muslim, orang fasik dan orang-orang yang kurang akalnya. Ya, paham di sini ya, penemunya ini harus orang muslim, saleh. Karena nanti bisa mendidik anak ini. Ya, tapi orang kafir tidak boleh. Orang kafir menemukan orang muslim tidak boleh memilikinya. Orang muslim dikembalikan ke muslim seperti itu. Atau yang kurang akalnya. Nah, inilah hadirin sekalian pembahasan tentang luqata dan laqid. Ya, luqata dan laqid. Ini istilah fiqh. Bapak Ibu bisa hafal ya. Luqata, apa itu luqata? Lupa saya. Padahal baru habis subuh. Ditanya siang lupa. Berarti lupanya kuat. Seperti itu. Jadi bisa dihafal ini. Luqata dan laqid. Nah, itulah hukum-hukumnya dalam Islam. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kami persilahkan kalau ada yang bertanya. Mau sharing untuk diskusi? Misalnya yang ditemukan itu muslim tapi diasuh oleh orang kafir, sehingga orang kafir itu tadi itu bisa menuruti anak muslim tadi. Gimana Ustaz? Yang ditemukan itu anaknya muslim. Yang menemukan orang kafir. Akhirnya dia itu kafir itu menuruti anak muslim tadi. Ya bagus. Ini kondisi seperti kondisi ketika menemukan itu tidak ada orang tuanya. Setelah dicari tidak ada. Dan mungkin mayoritas kafir.
negeri itu mayoritas apa? Kafir. Tapi anak ini kuat imannya, sehingga bisa mempengaruhi tuannya. Bagus seperti itu, nggak ada masalah. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dia dijual di pasar budak, dibeli sama tokoh besar Mesir, pembesar Mesir. Ada yang mengatakan kalau sekarang mungkin jenderal gitu ya, menteri besar. Kemudian di Mesir waktu itu kafir mereka, musyrikin. Pada zaman siapa? Nabi Yusuf, bukan Muslim. Sedangkan Yusuf mulai kecil Muslim dia. Bagaimana Yusuf ini bisa menjaga agamanya? Padahal dia hidup seorang diri, diasuh dan lingkungannya kafir, musyrikun mereka itu. Dan tidak terpengaruh sama sekali. Ini menunjukkan kuatnya pendidikan Yakub alaihissalam terhadap anaknya saat itu. Ya, jadi Nabi Yakub ini berhasil mendidik anaknya Yusuf ini sehingga apa? Kuat imannya. Walaupun di negeri orang, sampai dewasa keyakinannya kuat. Dibuktikan dari apa? Ketika dia dirayu oleh majikannya sendiri, istri majikan, Imra'atul Aziz, dia tidak mau. Berarti agamanya kuat. Dia asuh mulai kecil, ya, sampai usia remaja. Kemudian diajak untuk selingkuh. Nabi Yusuf tidak mau. Lebih memilih agamanya, imannya, pesan-pesan ayahnya. Berarti Nabi Yakub ini berhasil mendidik apa? Anaknya. Penting mendidik anak itu mulai kecil penting. Terutama akidah, ibadah. Nanti meresap pendidikan ini sampai dewasa. Ya, sehingga anak ini misalnya anak abahnya mati. Anak ini dewasa remaja lah, keluar negeri. Tetap bisa menjaga akidahnya. Seperti itu. Beda kalau anak ini tidak mendapatkan pendidikan yang bagus mulai kecil. Nah, tadi itu dipungut oleh orang kafir, tapi tetap anak ini tidak mau menjadi kafir. Bahkan bisa mendakwai tuannya. Itu bagus, nggak ada masalah. Tapi tidak mudah seperti ini. Biasanya orang kafir itu mengaruhi anak pungutnya agar bisa masuk agamanya orang tua yang memungutnya. Yaitu yang sering terjadi. Seperti yang terjadi anak-anak Bosnia yang Muslim itu, yang dibawa kabur oleh tentara-tentara Serbia atau anak-anak Muslim Suria dibawa kabur oleh tentara-tentara Rusia yang ada di Suria. Seperti itu. Mungkin ayah-ayahnya sudah mati, ibunya sudah mati, diambil aja sudah. Kan kasihan seperti itu. Mereka punya misi. Misi apa? Kristenisasi dalam skala luas sekali. Ya, ada lagi Pak? Ya. Ini mungkin sering terjadi di sana kita menunggu terbang di bandara. Kita waktu kita menunggu misalnya setengah jam. Dan kita sebelum berangkat itu kita ke ATM untuk ternyata di mana di ATM itu ada uang belum diambil. Di mana di ATM itu bernilai. Dan itu gimana? Apakah kita ambil terus dikasihkan? Karena kita menunggu waktu nggak bisa menunggu pemiliknya atau kita tunggu dulu. Di ATM itu ada uang? Ya, itu ada uang. Ada uang di situ? Ya. Dia belum diambil semua orang mungkin buru-buru. Nah, kita menunggu waktu juga, ya mungkin setengah jam baru kita berangkat juga.
Kalau bapak takut mengambilnya, atau bapak takut kalau itu dibiarkan akan diambil orang yang tidak berjawab, ambil, berikan kepada security. Ya, yang penting ada saksi banyak. Kalau ada saksi banyak kan nggak mungkin security itu mengambil. Pak, bapak, mbak, ini apa bu? Saya menemukan uang. Saya tidak ada waktu ini untuk mengumumkan. Bapak-bapak aja yang umumkan. Nah kalau banyak orang gitu, Pak, bisa ya. Nah ada masalah. Jangan kita menanggung tanggung jawab ini. Padahal kita mau safar. Akhirnya kita kepikiran. Jadi berikan aja ke pihak bandara. Insya Allah mereka akan mengumumkan. Seperti itu. Kalau misalnya dikira ada institusi yang kuat yang menjaga barang-barang hilang atau umumkannya, ya berikan kepada mereka aja. Selesai, kita tidak mendapatkan hukuman apa-apa, tidak punya tanggung jawab apa-apa di akhirat. Kita sudah memberikan tepat kepada orang yang bertanggung jawab, security atau pihak bandara atau apa, seperti itu. Tapi yang penting ada saksi. Ya, 3 orang, 4 orang, mungkin juga difoto seperti itu. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.